Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mendesain buku digital menggunakan aplikasi Canva. Nah, sebelum kita mulai membuat buku digitalnya, terlebih dahulu kita menyiapkan konten ataupun materi yang akan kita masukkan ke dalam buku tersebut ya. Jadi di sini materi yang saya masukkan di dalam buku itu adalah materi pembagian ya, yang saya adopsi dari buku Kurikulum Merdeka kelas 4 sekolah dasar ya. Jadi ini saya sudah copy paste ke Word ya. Tinggal nanti kita masukkan materinya ke dalam aplikasi Canva ya. Kita coba buka dulu aplikasi Canva-nya. .com. Oke, baik. Jadi ini saya langsung login ya, karena saya sudah terdaftar. Jadi kalau Bapak Ibu belum memiliki akun Canva, jadi terlebih dahulu sign up ya, didaftarkan emailnya, kemudian setelah itu baru bisa login masuk ke dalam Canva ya. Nah, ini tampilan awalnya Canva ya. Jadi di sini kita akan mendesain buku digital ya, berarti untuk jenis desainnya ya bisa kita pilih misalnya dokumen A4. Kita ubah dulu judulnya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini untuk halaman awal. Nah, biasanya halaman awal dari buku itu kan sampul ya. Jadi kita mencoba mencari dulu template yang bisa kita gunakan sebagai sampul. Ya. Jadi banyak ya, bisa kita pilih di sini ya. Misalnya saya pilih yang ini ya. Jadi sudah ada. Nah, untuk template ini bisa kita edit ya. Jadi gambar ini bisa kita ganti misalnya, ataupun tulisan ini bisa kita ubah ya. Jadi tulisannya ini saya ubah. Saya ubah dulu tulisannya. Materi pembagian kelas 4 ya. Oke. Ini kita atur dulu ya tulisannya ataupun teksnya. Ini teksnya ini tertimpa, jadi agak sulit kita meraba ya. Oke. Oke, kita geser ya.
geser ke atas supaya tidak ini ya, tulisannya tidak tertimpa oleh gambar. Oke, misalnya seperti ini ya, dan ini garisnya juga kita misalnya geser. Ini maaf ya, saya agak sulit karena tidak menggunakan mouse. Oke, bisa kita atur spasinya ya. Oke, misalnya seperti ini sampulnya ya, materi pembagian kelas 4. Nah, sekarang kita gambarnya biar seperti ini saja ya. Sekarang kita buat halaman berikutnya. Nah, untuk di halaman berikutnya, buku itu biasanya kan isinya tujuan pembelajaran ya. Kita tulis, kita copy, kemudian paste ya, atau tempel. Oke, kita geser, tulisannya diperbesar, kemudian bisa kita bold ya, dipertebal tulisannya. Oke. Oh, belum boleh ya. Oke. Nah, selanjut kita mencoba untuk mendesainnya supaya bukunya lebih menarik. Bisa kita pilih misalnya elemen ya yang bisa kita tambahkan. Misalnya shape seperti ini. Oke, coba kita geser, kita atur ya. Oke, warnanya bisa kita ubah supaya tidak terlalu gelap. Misalnya saya ambil yang ini saja ya. Oke, nah sekarang kita bisa memasukkan lagi kembali teksnya ya. Untuk yang pertama ya, tujuannya. Jadi sebenarnya ini bisa kita langsung copy paste dari buku ya, buku kurikulum Merdeka. Oke, di sini karena ada dua tujuan, bisa kita menggunakan numbering ya di atas ini. Iya. Oke. Ini agak kecil ya, coba saya perbesar dulu. Oke ya. Saya perbesar dulu supaya terlihat jelas. Ya. Oke, ini kita pilih rata ya. Oke, kemudian bisa kita nomor 2-nya ya, kita copy lagi tujuan pembelajaran yang keduanya. Oke. Jadi
jadi seperti ini. Oke, kita geser sedikit, bisa kita tambahkan lagi ya elemen-elemen, misalnya ada gambar. Oke, nah, supaya bukunya lebih menarik lagi, tambahkan saja di sini ya. Oke, nah kemudian kita masuk di materi intinya, pembagian ya. Paste lagi, tulisannya juga bisa agak besar ya, di bold ya, bisa juga di sini dipilih ya jenis tulisannya mau yang mana misalnya. Oke, misalnya seperti ini saja ya, aturan pembagian, atau kita ubah warnanya supaya lebih menarik lagi. Oke, nah kita masukkan lagi materinya. Misalnya di sini materinya masalah ya, kita copy, kita masukkan. Oke, nah di sini pada saat kita copy, shape-nya ndak ikut ya, jadi bisa kita copy saja terpisah, baru kita paste ya. Oke, ini kayaknya terlalu besar, kita perkecil, dimasukkan ke sini. Oke, sebenarnya shape ini juga bisa kita pilih yang ada di kanvas saja ya, dengan memilih elemen yang ada ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan video ya, tapi kita buat dulu teks pengantarnya ya. Oke, ini bisa kita miringkan tulisannya. Oke, nah sebelum menyelesaikan masalahnya, ayo kita nonton bersama. Jadi di sini bisa kita insert video ya. Oke, nah video yang bisa kita masukkan di sini adalah video misalnya yang sudah kita unggah di akun YouTube ya. Jadi saya sebelumnya sudah buat video, jadi kita masuk saja langsung ke YouTube ya. Kita coba cari dulu linknya ya. Videonya tentang pembagian, kita cari dulu. Oke, yang ini ya. Oke, kemudian kita copy linknya supaya carinya enak ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi ya. Jadi bisa kita ambil sini aplikasi YouTube ya, tinggal dimasukkan link yang sudah kita copy tadi ya, enter. Nah, ini sudah muncul aplikasinya, tinggal kita drag, dimasukkan ke sini. Oke, videonya sudah tampil ya. Oke, lanjut ya isi dari bukunya.
Oke, di sini sudah ke video. Sebelumnya ada masalah ya, jadi kita bisa copy ini. Kita copy saja satu-satu ya. Oke, ini kita atur lagi. Oke. Oke, bisa kita geser. Ya. Kemudian ini ada shape-nya juga, enggak ngikut, jadi kita copy shape-nya. Kemudian di paste lagi. Oke. Oke, kalau di dalam buku Kurikulum Merdeka ini dia seperti titik-titik ya, tapi dibuat dalam bentuk kotak. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya ya, di sini masih ada teksnya lagi. Kita copy. Kemudian kita paste lagi. Oke. Nah, ini kotaknya sama ya, ada kotak, jadi bisa kita ambil kotak yang di sini saja, kita duplikat ya, Ctrl D. Tinggal digeser. Oke. Selanjutnya di bukunya itu ada gambar ya, ini gambar permen ya, permen yang dibagikan kepada 4 anak ya. Oke, kalau kita lihat posisinya ini mungkin tidak muat, bisa kita tambah halaman saja ya. Oke, lanjut ya, kita copy dulu gambar ya. Jadi ini gambar saya screenshot dari buku Merdeka Belajar ya. Kita copy, kita paste. Oke. Nah, ini sudah ada. Oke, nah untuk gambar ini bisa kita edit ya. Gambar ini kan ada backgroundnya ya, putih, karena kita langsung screenshot dari buku. Kita edit saja ya gambarnya. Nah, di sini bisa kita hapus backgroundnya ya. Oke, jadi kelihatan lebih hidup ya, menyatu dengan template-nya atau halamannya. Nah, sekarang kita bisa copy ya gambar permennya satu persatu ya. Kemudian paste. Nah, sebenarnya untuk gambar-gambar ini ada di Canva ya, gambar permen, cuma permen Yupi tidak ada ya. Jadi kebetulan video penjelasannya tadi yang saya masukkan ini itu menggunakan permen Yupi, jadi sekalian ya. Oke, ini bisa kita duplikat saja, kemudian digeser, duplikat. Oke.
Oke, bisa kita duplikat. Ini tadi sampai berapa ya? 6 ya. 1, 2, oh lebih. Kita hapus ya. Oke, ini kita coba duplikat. Oke, tinggal kontrol deh. Ini juga kita duplikat, digeser ke bawah, nanti dia akan otomatis. Oke, ini juga kita duplikat, kemudian kita geser posisinya, kemudian kita duplikat ke bawah. Oh, ini agak miring ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, jadi ini tadi ada 24 permen ya, dibagi kepada 4 anak ya, ceritanya seperti itu. Jadi jawabannya bisa kita tulis seperti ini ya dia. Jadi ada titik-titik permen setiap anak ya. Kita copy lagi shape-nya. Ambilnya. Oke. Oke, kita paskan dulu. Oke. Nah, sekarang salah satu fitur juga di dalam Canva ini, kita bisa memasukkan tautan ya, tautan atau link yang terintegrasi dengan misalnya aplikasi lainnya. Nah, sebagai contoh di sini dalam buku digitalnya ini saya memasukkan kuis ya, kuis ya. Jadi coba saya cari dulu template terkait dengan kuis. Saya oke, misalnya ini quiz time. Oke, misalnya setelah materi kan kita adakan kuis. Nah, kuis ini gambar ini ya bisa kita jadikan link ya yang terintegrasi kepada link kuis ya. Oke, ini tautan ya, dia akan jadi tautan. Nah, kita tinggal masukkan nanti link kuisnya. Nah, untuk kuis kemarin saya sudah membuat kuis di aplikasi Quizizz ya, tinggal kita masukkan linknya ya. Ya, jadi Quizizz ataupun misalnya aplikasi kuis lainnya, misalnya Google, yang di Google Form itu juga bisa. Kita tinggal masukkan linknya ya sebagai kuis. Nah, kita coba cari dulu linknya untuk kuis ini. Oke, ini kuisnya ya. Kita coba cari dulu linknya. Oke, ini kita edit dulu ya deadline-nya, karena deadline-nya di sini sudah
kita perpanjang lah misalnya, supaya bisa kita buka sebentar ya. Oke, kita copy link. Nah, link ini kemudian kita masukkan ke tadi ya di Canva, tinggal di paste saja. Oke, enter. Nah, sekarang bukunya ya sudah jadi. Di sini ada 3 halaman dengan sampul ya. Nah, bagaimana kita menyimpan atau mengekspor buku ini menjadi buku digital? Jadi kita pilih bagikan ya. Jadi ada beberapa pilihan untuk membagikan hasil dari desain kita ini ya. Ini bisa dalam bentuk tautan, hanya tautan ya, dilihat saja, dalam bentuk video ya, atau dibagi di media sosial, atau disimpan ya dalam bentuk PDF misalnya, atau JPG, itu bisa. Nah, sekarang karena kita modelnya dalam bentuk digital book, berarti kita pilih buku ini, kita bisa akses menjadi situs web ya. Nah, jadi tampilannya dia kayak gini ya. Jadi presentasi tinggal nanti ini diklik ya. Oke, kita buka situs web. Nah, dia seperti ini. Jadi buku digitalnya ya. Jadi di slide ya. Oke, ini videonya belum muncul, jadi di sini nanti videonya muncul. Ini jaringannya mungkin agak lambat ya, jadi tidak muncul videonya, YouTube-nya ya. Jadi dia seperti ini, tinggal kita slide seperti ini. Nah, oke, belum muncul. Oke, nah nanti di sini video YouTube-nya muncul ya kalau jaringannya sudah stabil. Nah, tinggal diklik, siswa bisa langsung menonton ya videonya ya. Jadi kalau kuisnya ini ya tinggal diklik, maka akan masuk ke kuis yang bisa langsung diselesaikan oleh peserta didik kita ya. Misalnya seperti ini kuisisnya ya. Start, misalnya ini soalnya ya. Oke, misalnya ini soal yang sudah saya buat. Ya, kita pilih jawabannya. Nanti selesai ini siswa akan melihat hasilnya ya, yang diperoleh. Yang kita peroleh ya menyelesaikan kuis itu adalah 100 ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi dia bisa terintegrasi ya. Oke, ini belum kelihatan ya YouTube-nya. Oke, coba kita search saja dulu ya. Jadi ini kita bagikan, bagaimana caranya kita bagikan kepada siswa. Jadi kita copy linknya. Jadi link ini yang akan diakses oleh peserta didik untuk membuka buku digital tersebut. Oke, jadi tinggal 1 kali klik, buku digitalnya langsung muncul. Ini videonya kenapa belum muncul ya? Jadi seperti itu ya. Ini ada muncul, ini cuma masih waiting ya, masih menunggu ini. Dia agak loadingnya jaringannya. Nah, ini lihat
Jadi dia sudah muncul videonya, jadi dia kayak gini kan, geser, hilang lagi. Oke. Mungkin karena dia video jadi agak berat ya, makanya tetap harus ada petunjuk seperti ini sebelum menyelesaikan masalah. Ayo kita nonton bersama, berarti ya siswanya akan menunggu ada video di situ. Oke, nah jadi siswa bisa langsung menonton videonya di dalam buku tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu mendesain digital book ya. Jadi desain kita ini akan tersimpan ya. Kita coba simpan ya. Jadi kalau kita di beranda, di sini bukunya akan tersimpan. Jadi kalau misalnya ada tambahan itu bisa kita tambahkan, misalnya mengedit bukunya yang ini ya. Oke, judulnya tadi ini ya, materi pembagian. Oke, baik. Saya rasa seperti itu ya yang bisa kita pelajari bersama terkait dengan bagaimana mendesain buku digital pada aplikasi Canva ya. Nah, ini tinggal diklik. Kalau kita mau edit, dia akan kembali ke halaman pengeditan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.